Bismillahirrahmanirrahim. Para mahasiswa pendidikan penciptaan karya seni, kali ini Bapak ingin menyampaikan mengenai penjelasan penugasan ya. Jadi ini sudah banyak slide tuh ya. Pokoknya kawan-kawan, tempo hari Bapak sudah memberikan ulasan dari sesuatu yang muncul dari ide kawan-kawan ya. Dan penugasan yang dimaksud adalah sebetulnya inilah gambaran bahwa kawan-kawan itu mengerjakan tugas itu berdasarkan hal yang terkait dengan eh, persoalan apa yang akan dimunculkan. Misalnya di sini ya. Jadi ini adalah bagian penciptaan karya seni ya, bagian proses penciptaan karya seni ya. Jadi ini disebutnya bagian eh, proses penciptaan karya seni. Penciptaan karya seni. Ya, karya seni begitu aja ya. Nah, ini si bagan ini tentu saja wajib dibikin sama kawan-kawan dan boleh nanti harus bahkan ya ada penjelasan di bawahnya. Cukup segini saja, di atasnya ada masalah. Masalahnya terkait dengan apa? Makanya tempo hari pernah Bapak jelaskan boleh terkait uh, persoalan yang ada di dalam diri kita. Ada greget, ada persoalan, ada masalah apa ya. Disebutnya inner world ya. Jadi inner world itu sebetulnya saudara ada perasaan atau juga outer world. Outer world. Jadi apapun yang mempengaruhi saudara terkait berkarya seni. Begitu di luar diri saudara. Misalnya hal-hal yang terkait dengan situasi politik, situasi pandemi atau apapun itu ya, nanti dijelaskan. Lalu ide-ide itu diangkat sama saudara menjadi judul atau topik gitu. Topiknya apa atau judulnya apa gitu ya. Ini sudah bisa ditentukan. Lalu saudara berkontemplasi. Nah, di sini sebetulnya berkontemplasi itu sebetulnya saudara memiliki catatan-catatan observasi, catatan-catatan bagaimana saudara membaca literasi yang mempengaruhi dalam berkarya seni, juga boleh nanti melihat karya seni orang lain sebagai inspirasi, juga boleh ya di situ. Makanya kan di sini disebutnya ada juga bagian yang disebutkan studi literaturnya gitu. Karena kawan-kawan berkarya seni tentu saja dalam hal ini sebagai calon pendidik seni, bahkan kalau saudara jadi seniman pun tetap bagusnya saudara memiliki kemampuan melihat membaca literatur sebagai referensi berkarya seni. Karena orang lain juga sama research ya berkarya seni itu. Lalu juga studi objek. Nah, di sini nanti kawan-kawan membuat sketsa ya. Jadi ada sketsa-sketsa nanti di dalam karya tulis itu ya. Ada sketsa rancangan mengenai berkarya tersebut. Dalam hal ini kawan-kawan bisa berkarya menurut saya sih 2 dimensi atau 3 dimensi nggak apa-apa, tapi sebaiknya untuk memudahkan nanti pameran itu bisa disajikan homogen. Jadi pamerannya homogen, cukup karya 2 dimensional gitu ya. Nanti jadilah karya. Nah, karya ininya nanti akan dipamerkan. Ada pekerjaan lagi membuat leaflet tuh saya sendiri. Nah, ini pameran saya. Ini ada leafletnya gitu ya. Ini leafletnya lipat 3 dari kertas F4 gitu ya. Nah, ini bisa dikerjakan sama kawan-kawan mulai dari sekarang. Ya, di sini terlihat apa mengenai ulasan dari kritikus ya, cukup dari saya sajalah. Ini pameran hanya 3-4 orang, tetapi bagaimana ini karyanya bisa tersaji secara baik. Ini karya saya itu dulu di pameran tunggal tahun berapa ya, 2018 ya. Ya betul 2018. Ini 53 karya ketika saya berusia 53. Ya, kebayang ya, jadi 53 karya bisa dipamerkan. Dan ini di Rumah Zafa diselenggarakan.
Nah, saudara jadi punya persiapan ini gitu ya, leafletnya, nanti juga ada poster yang harus dikerjakan secara baik gitu ya. Oke, balik lagi ke penugasan karena ini gambaran ini. Sorry, satu lagi. Terkait dengan ruang, sebetulnya ruang itu ada beberapa ruang di rumah Zafa yang bisa dimanfaatkan sama kawan-kawan gitu ya. Eh, itu sebentar kita geser dulu, scroll. Nah ini silahkan saudara bisa memanfaatkan ruangan ini. Tuh, ruang ini waktu pamerannya sangat padat, juga ada sedikit show off, juga ada patung, ada segala macam bisa di sini ya. Gitu. Ini belum semua ditampakkan ruangan tersebut, dan ketika difungsikan pameran 3 dimensional gimana, 2 dimensional gimana. Yang jelas gambarannya semacam ini ya. Silahkan nanti bisa ditata. Ruangannya sudah ada dan tidak berbayar gitu ya. Oke, balik lagi. Jadi ini ada di salah satu karya tulis saudara gitu ya, di karya konsep berkarya seni. Nah, saudara disuruh yang tugas satu itu konsep berkarya seni ya, konsep berkarya seni. Nah, gitu ya. Berkarya seni. Meskipun nanti label mata kuliahnya pendidikan, ya di dalamnya bernilai-nilai, memiliki nilai pendidikan gitu, dijelaskan sama kawan-kawan ya. Nah, di konsep itu saya jelaskan intinya yang hari ini adalah di konsep karya seni saudara itu, konsep karya seni, konsep karya seni itu di dalamnya ada apa saja. Nah, tadi kan sudah tuh bagian-bagiannya ya. Yang jelas satu bagian atau A lah boleh, atau apapun lah itu urutannya terserah. Itu ada pendahuluan gitu ya. Jadi pendahuluan itu apa saja ya, terkait dengan seperti biasa ada latar belakang mengapa saudara berkarya seperti itu gitu ya. Nanti diurut, mungkin ini A, ini B, lalu juga ada persoalannya, identifikasi persoalannya gitu ya. Lalu juga saudara bolehlah jadi RM-nya, rumusan masalah, jadi sajikan di sana. Lalu tujuan berkaryanya itu untuk apa gitu ya. Oke. Dan ini sebetulnya kalau saudara lihat UPI sudah ada petunjuk gitu ya. Kalau membuat artikel atau makalah itu sudah ada petunjuk kurang lebih seperti ini. Tapi saya lengkapi lagi supaya kelengkapannya tidak tertinggal. Misalnya persoalan jilid tuh, jilid yang bagus untuk ini ya tidak jilid hanya nama, judul, lalu logo UPI, tidak begitu ya. Nanti harus lebih bagus lagi karena ini kan konsep berkarya seni. Jadi ada gambar headline di depannya. Seperti nggak membuat buku aja gitu ya. Dirapikan, ada nama gitu, tidak terlalu formal, ada sketch di situ boleh gitu ya. Itu nanti dikonsultasikan saja. Jadi di bagian keduanya adalah pembahasan. Nah, di pembahasan inilah kawan-kawan itu di sini ada yang yang terkait dengan bagan eh, proses berkarya seni itu ya. Jadi ada bagan tadi itu yang didahulukan dijelaskan ya, proses berkarya seni itu silahkan di sana dibikin bagan yang bagus terkait dengan tahapan proses gitu ya. Saudara mau menjelaskan hal lainnya di sini misalnya, karena ini juga bagan juga kan bisa dijelaskan banyak ya. Tadi saja baru melihat segini sudah ada idenya, ada kontemplasi, ada studi literatur, studi proses berkarya seni sampai dengan karya kemungkinannya. Nah, ini di bagian-bagian inilah nanti saudara jelaskan gitu ya. Gitu ya. Silakan nanti bagian ketiganya baru saudara simpulan gitu ya, simpulan. Nah, di sini kan ada temuan-temuan tuh, apa saja temuan berkarya seni dalam proses berkarya seni itu ya. Juga boleh saudara merekomendasikan karena temanya terkait dengan apa dan seterusnya, ternyata menarik untuk dilanjutkan oleh peneliti yang lainnya. Nah, yang bagian lainnya yang kadangkala terlupakan adalah, nah, penting ini ya, ini yang disebut daftar pustaka. Jadi daftar pustaka saya tidak mau saudara menulis mengutip yang tidak jelas. Jadi harus jelas bahwa itu kutipannya
jelas diambil dari mana, dari sumber yang mana. Oke, jadi nanti cara penulisannya saudara lihat karya ilmiah ini UPI itu ya silahkan diunduh saja. Itu yang tahun 2019 itu ada aturan-aturan penulisan. Oke. Nah, nanti di jilid sampai dengan jilid pun saya bimbing supaya ini berbeda ya dengan karya tulis lainnya gitu ya. Jadi nanti kawan-kawan sudah pasti jilidnya jadi tidak seperti umumnya jilid, misalnya di sini ada keterangan judul, ada nama saudara, lalu ini UPI-nya gitu ya. Ini hal yang terlalu biasa gitu ya, terlalu formal untuk ini ya. Nah, yang ini nanti lain. Jadi saudara mengerjakannya adalah dengan ketentuan sebagai berikut ya. Jadi nanti di sini seperti buku aja, seperti buku. Nanti saya perlihatkan buku saya ya. Nah, ini jilid itu yang artistik ya, karena ini kan konsep berkarya seni ya. Jadi dikasih keterangan konsep berkarya seni, konsep ini berkarya, sorry ya, ininya padat nulisnya mah apa ya, pokoknya berkarya seni di sini. Lalu kasih judul di sini, judulnya apa gitu, saudara silahkan tetapkan saja judulnya. Nanti kan ada proses bimbingan begitu ya. Lalu saudara juga ini tentu saja bagusnya tidak seperti jilid yang formal ya. Jadi di sini ada foto atau gambar atau sketch atau lukisan saudara yang menjadi headline-nya, dipilih yang terbaik. Lalu baru nanti ada nama dan lainnya, disusun saja rapi seperti jilid buku gitu ya. Jadi ini seperti jilid buku gitu ya. Nanti di bagian belakangnya juga sama. Jadi kalau ini depan, nanti di belakangnya saudara seperti pada buku manapun juga, termasuk saya di sini ada foto, di sini keterangan saudara pengalaman berkarya seni. Jadi di jilidnya pokoknya seperti buku aja. Ini saya biasakan saudara literat, melek terhadap hal-hal yang dibikin secara tatib yang tingkat tinggi gitu ya. Kalau ini konsep berkarya seni ya rapi lah seperti orang berkarya seni gitu ya, ininya apa sajian. Begitu kira-kira tugasnya dan gambaran yang tempo hari. Jadi ada kawan yang sudah memiliki pemikiran tentang berkarya seni dari masalah atau ide tentang rimpu misalnya gitu. Rimpu ini Sahril sudah ini, dan ini sudah saya gambarkan itu perkiraannya begitu ya, bahwa nanti ketika memulai ya bikin konsepnya dulu, makalah kecil tadi ketentuannya, lalu di dalamnya ada sketsa perancangan statusnya. Ingat, sketsa itu ada sketsa yang sebagai karya seni murni, ada sebagai perancangan. Kalau sebagai perancangan boleh ada foto dulu misalnya, lalu ada sketch, ada apalah, pokoknya sajiannya silahkan nanti dibimbing. Dan ada 1000 bahkan 1.000.000 kemungkinan yang bisa saya bimbing, bahwa itu kreativitas tingkat tinggi dan berbeda-beda setiap mahasiswa cara membuat perancangan lewat bagan itu ya. Lalu proses berkaryanya nanti bertahap, karena kan si konsep itu bertahap ya, dinilai dulu sama saya terkait dengan rencana perancangannya, tapi sudah dalam bentuk karya tulis gitu ya. Sederhana aja dulu lah, mungkin dapat 5 halaman dulu boleh, 4 halaman dulu, yang jelas gambarannya nanti bertahap sampai dengan karya seninya jadi gitu ya. Yang terpenting kan berproses berkarya seninya itu ya. Jadi kawan-kawan jangan lalai, ini tugas panjang ceritanya kalau saudara hanya eh, eh, hanya berbangga dengan teori-teori saja. Tidak, memulai berkarya ini hanya bagian mengingatkan saja tentang karya seni ya. Oleh sebab itu saya kan selalu memperlihatkan contoh karya seni sendiri supaya saudara menapak gitu, bahwa itu jerih payahnya itu tahu seperti apa yang diceritakan ke kawan-kawan gitu ya. Oke, di sini sudah. Jadi nanti akan konsultasi terkait dengan
karya tulisnya, konsultasi juga terkait dengan karya yang sebenarnya. Ingat, akan dipamerkan. Ini belum berbicara juga mengenai ukuran. Saya kira ukuran karya seninya tidak jangan terlalu ini ya. Jadi kalau nanti jadinya, kan ini ada persoalan nih, akan luring, akan daring itu nanti itu ya. Kalau persoalan akan luring dan daring kan sebetulnya karyanya tetap harus ada dan bisa memungkinkan misalnya dikirim atau apa jadikan pameran digital. Nanti kita bicarakan berikutnya ya. Jadi pamerannya nanti pameran virtual misalnya ya. Berarti kan kita gunakan nanti apps tertentu yang terkait dengan pameran virtual gitu ya. Meskipun saya tidak terlalu suka gitu ya, karena apa ya, sajiannya terlalu apa ya, ya kalibrasinya jadi hilang, itu greget karyanya jadi hilang. Beda dengan ditempel dulu, dipasang, disajikan di ruangan, lalu dibikin videonya, dibikin slideshow-nya, terasa itu ruangannya. Tapi apa boleh buat, ini juga antisipasi ya, jadi nanti ini atau luring, berarti kan di betul-betul pameran yang sebenarnya gitu ya. Jadi ini silahkan pilihan ini memungkinkan kita bicarakan. Tapi pembicaraan sekarang hanya berkisar konsep dulu, yang di dalamnya ya ada tadi perihal itu. Yang jelas statusnya adalah ya karya ilmiah begitu ya, proses berkarya gitu ya. Nah, patuhi aturannya yang seperti tadi. Oke, begitu kawan-kawan, ini untuk pertemuan dan penjelasan berkarya ini seperti itulah, dan nanti penjelasan lainnya di sini sangat banyak bisa saya jelaskan begitu ya. Dan ini tempat pamerannya nanti di sini, saudara bisa apa memulai membayangkan denahnya dan lainnya nanti digambarkan saja oleh saya gitu ya. Oke, demikian saya kira. Terima kasih Pak siswa penciptaan karya seni. Selamat berkarya dan biasakan setiap pertemuan kita itu bukan ngomong, tetapi saudara menunjukkan karya tulisnya, konsultasikan, presentasikan, sketsanya, perlihatkan, lalu juga saudara jelaskan apa maksudnya dan seterusnya. Wujud karyanya, tahapannya, kalau itu bentuk dua karya dua dimensi, nah saudara sudah tahapannya kelihatan, sketsanya sudah diwarna sebagian, rencana nanti memajang dan lainnya itu harus sudah bisa disiapkan. Gitulah berkarya seni ya, jadi ilmiah sebetulnya, dan kita harus menaikkan martabat itu sebagai sesuatu yang profesional dikerjakan. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi nanti di pertemuan berikutnya, dan jangan lupa di apa, meskipun ini nanti di YouTube itu sifatnya untuk umum bagi kawan-kawan yang melihat, wabil khusus mahasiswa saya tentu saja harus komen, apa, like dan komen di situ, karena itu bagian dari pencatatan partisipasi saudara, bahkan persensi kawan-kawan juga ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.